Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian, untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Ponorogo, khususnya untuk kelas 7 ya. Pak Guru harapkan kalian semuanya, entah itu siswa kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, pada pagi hari ini dan selanjutnya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, karena kondisi kita masih seperti ini ya, masih kondisi pandemik. Jadi untuk itu kita pembelajarannya, untuk semua pembelajaran di SMP Negeri 1 Ponorogo, kita menggunakan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, sama dengan semester 1 kemarin. Oke, untuk kali ini Pak Guru kemarin sudah di semester 1 sudah menyampaikan beberapa materi-materi tentang PJOK ya, PJOK. Untuk PJOK kelas 7, untuk materinya tidak jauh berbeda dengan di semester 1. Jadi semua materi-materi yang ada di semester 1 itu mungkin tingkatannya ada di semester 2. Besok di kelas 8-nya juga sama seperti itu. Oke. Untuk PJOK kelas 7, Pak Guru ngajarnya tidak sendirian, mungkin besok akan bergantian dengan Pak Hendro ya. Dengan Pak Hendro mungkin selang-seling 1 minggu Pak Guru, 1 minggu dengan Pak Hendro. Oke, jadi meskipun Pak Guru menggunakan seragam batik ya, seragam batik karena kita PJJ ya, Pak Guru di dalam ruangan, jadi tidak apa-apa. Oke, untuk materi PJOK kelas 7 semester 2, kalian juga kemarin sudah mungkin membaca ya, baca materi entah itu di buku paket maupun di LKS jika kalian punya. Oke, untuk semester kedua di kelas 7, untuk yang bab pertama adalah senam lantai. Nah, senam lantai itu nanti Pak Guru sampaikan terlebih dahulu untuk roll depan dan roll belakang. Oke, untuk pengertian roll depan. Oke, kemarin sudah roll depan atau guling ke depan. Jadi roll depan itu mungkin ada yang belum tahu arti dari roll depan. Jadi kalau kalian di rumah mungkin kecil dulu mungkin sering guling-guling ya, guling ke depan ya. Itu mungkin sebagai salah satu contoh mungkin yang mudah untuk kalian lakukan di rumah. Roll depan juga bisa disebut dengan guling ke depan ya, yang berarti berguling ke depan atas bagian belakang badan, yakni tengkuk ya, bagian belakang, jadi bagian belakang leher ya, jadi bukan bagian belakang kepala, nanti cedera. Kemudian pinggang dan panggul bagian belakang. Oke, gerakan ini cukup mudah dilakukan jika sudah memahami tekniknya. Jadi semua gerakan pasti akan terlihat akan mudah untuk dilaksanakan ataupun dipraktekkan jika kalian sudah memahami tekniknya. Tidak hanya itu, berguling ke depan juga membuat asik ya. Jadi kalau guling-guling ke depan itu biasanya kalian kalau di rumah itu biasanya di kasur. Kasur bisa guling ke depan. Kemudian sebelum melakukan gerakan inti, alangkah baiknya melakukan pemanasan dan pelemasan terlebih dahulu untuk mengantisipasi terjadinya cedera. Jadi sebelum kalian melakukan entah itu olahraga, dan bukan hanya roll depan maupun roll belakang, semua olahraga ya. Jadi kalian alangkah baiknya itu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengurangi atau untuk mengantisipasi terjadinya cedera. Kemudian tidak hanya itu, olahraga yang masuk ke jenis-jenis senam ya. Namun semua cabang olahraga wajib melakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan. Nah, jadi semua olahraga ya, semua olahraga, tidak hanya senam lantai ya, tidak hanya roll depan dan roll belakang, semuanya wajib untuk melakukan pemanasan. Oke, kemudian
Keuntungan dari pemanasan sebelum olahraga adalah otot akan lebih siap dan tidak kaku, jadi otot-otot itu akan lemas. Kemudian detak jantung akan stabil, kemudian meningkatkan suhu tubuh serta lebih percaya diri ketika melakukan gerakan demi gerakan. Jadi selain untuk mengantisipasi terjadinya cedera, keuntungan pemanasan yang lain adalah untuk otot akan lebih siap dan tidak kaku, kemudian detak jantung akan stabil, suhu tubuh akan lebih percaya diri dan melakukan gerakan demi gerakan. Nah, oke. Kemudian untuk yang kedua adalah roll belakang. Ya, roll belakang itu tidak jauh beda dengan roll depan. Kalau hanya roll depan itu ke depan, kalau roll belakang itu ke belakang. Semua orang tahu itu pasti. Pak Topan juga bisa ketika di sekolahan dulu juga pernah melakukan itu pakai motor tapi ya. Oke, untuk roll belakang. Roll belakang adalah suatu gerakan atau bentuk latihan yang mirip dengan roll depan. Tadi roll depan guling ke depan, kalau roll belakang pastinya ya guling ke belakang. Oke, nanti roll belakang tak jelaskan lagi. Oke, kemudian untuk cara melakukan roll depan, ya, cara melakukan roll depan kalian untuk posisi awal. Untuk awal adalah jongkok bisa, berdiri bisa. Maka pertama posisi tubuh dalam posisi jongkok bisa. Kemudian yang kedua, letakkan telapak tangan pada lantai dengan posisi lebih depan daripada telapak kaki. Jadi telapak tangan diletakkan di matras ya. Kalau nggak ada matras ya di kasur. Tapi jangan di lantai, nanti akan cedera. Kemudian yang ketiga, angkat pantat dan arahkan kepala di antara kedua telapak tangan seperti posisi sujud ya, seperti posisi sujud. Kemudian yang keempat, tempelkan dagu dan dada. Tempelkan dagu dan dada. Jadi dagu dan dada itu menempel, lalu dorong kepala hingga masuk melewati kedua telapak tangan. Jadi kepalanya ditekuk ya hingga melewati kedua telapak tangan. Cara mendorongnya adalah dengan mengangkat pantat lebih tinggi lagi sekaligus condong ke arah depan. Nanti akan roll dengan sendirinya atau guling dengan sendirinya. Kemudian tempelkan tulang punggung bagian atas atau pangkal leher ke lantai. Selanjutnya dorong tubuh ke arah depan. Tubuh akan mengguling atau roll. Dan yang kelima, beri energi atau dorongan dengan menggunakan otot perut sehingga setelah tubuh terguling, tubuh akan berposisi seperti posisi awal. Jadi setelah kalian berguling ke depan, nanti akan jongkok kembali. Selanjutnya untuk awalan berdiri, tadi untuk awalan jongkok, sekarang untuk awalan berdiri. Selanjutnya untuk awalan berdiri, pertama ambil sikap berdiri. Kemudian bungkukan badan dan tempelkan kedua tangan ke lantai ya. Tempelkan kedua tangan ke lantai. Jangan lupa posisi telapak tangan membentuk huruf V ya, membentuk huruf V. Kemudian yang selanjutnya, tundukkan kepala hingga dagu menempel di dada. Jadi cara dengan dengan cara jongkok maupun dengan cara berdiri ini tidak jauh berbeda. Dan yang selanjutnya, turunkan badan hingga sedikit rendah. Kedua siku tangan akan tertekuk hingga membentuk sudut 45 derajat. Tahu 45 derajat ya? Jadi kira-kira nanti jangan diukur. Nanti besok kalau ukuran 45 derajatan itu tanya sama Pak Haryanto maupun tanya sama Pak Prima. Oke, kemudian lakukan tolakan dengan menggunakan pergelangan kaki. Lakukan tolakan dengan menggunakan pergelangan kaki. Sebelum tulang punggung atau pangkal leher menyentuh lantai, kedua tangan akan menjadi penahan tubuh. Ya, jadi semua beban tubuh berada di tangan. Dan perlahan-lahan menurunkan tubuh. Bila sudah terbiasa
dan tidak takut lagi. Proses ini tidak perlu karena tubuh akan langsung diluncurkan ke depan ya. Jadi kalau tidak merasa takut lagi, silakan untuk dirolkan. Kemudian begitu tubuh telah menggelinding atau roll ke depan, kedua telapak kaki menapak lantai, segera dorong tubuh untuk bangkit berdiri sesuai dengan posisi awal. Jadi kalau posisinya awal jongkok, setelah roll depan jadi akan harus jongkok kembali. Kemudian kalau dengan posisi berdiri, setelah roll depan kalian harus ke posisi awal, harus berdiri kembali. Oke, untuk roll depan untuk roll depan itu ada pengertiannya, kemudian ada caranya. Silakan kalian yang sudah menerima buku paket dari sekolahan sudah menerima buku paket dari sekolahan, semuanya ada di situ. Silakan untuk dirangkum. Kemudian bila mana di rumah ada kasur yang tinggi, yang tebal, silakan untuk dipraktekkan, tapi dengan temannya, jadi nanti bisa saling bantu. Tapi dengan catatan dengan kasur yang tebal. Oke. Pak Guru tidak akan banyak menyampaikan materi, yang penting kalian tak kasih materi sedikit tapi kalian bisa mempelajarinya dan bisa mempraktekannya di rumah. Nanti untuk materi-materi yang selanjutnya akan Pak Guru sampaikan di pertemuan yang selanjutnya. Oke, silakan yang sudah menerima buku paket, silakan untuk roll depan, silakan dirangkum di buku. Setelah itu nanti kalian pelajari, besok ketika ada tugas kalian tinggal mencarinya di buku rangkuman. Oke, untuk materi hari ini Pak Guru kira cukup. Besok di kesempatan berikutnya di hari Rabu yang akan datang, Pak Guru akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu roll belakang. Oke, untuk hari ini Pak Guru cukup, Pak Guru tutup. Tapi sebelum kalian melakukan aktivitas, alangkah baiknya kalian jika berpergian kemanapun silakan menggunakan masker ya. Jangan lupa maskernya itu di mulut ya. Oke, Pak Guru akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.